Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita masuki segmen Create Up dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodatum. Ya, kali ini di Create Up kita akan membahas tema yang menarik, itu bagaimana memonetisasi karya seni digital lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Nofrizal Pratama, CEO of Gaspek dan juga co-founder of GIVSEC atau GICAF. Kita tanyakan langsung aja kali ya. Cara bacanya gimana nih Mas ya? Nofrizal? Halo, selamat pagi teman-teman dari IDX Channel. Thank you undang-undang. Ya, saya Nofrizal dari CEO dari Gaspek, sebuah perusahaan startup berbasis Web3 atau blockchain. Yang kemarin kita banyak rilis karya digital, tapi juga kemarin akhir tahun kemarin di bulan November kita rilis sebuah event offline yang namanya GCAF yang tadi disebut, Jakarta International Creative Arts Fair. Jadi memang kita menjual karya seni dari ilustrator-ilustrator secara fisik di mall di Ashta. Nah itu kira-kira itu videonya. Baik, oke. Kalau bicara mengenai kemunculan digital creator belakangan di Indonesia, bagaimana Anda melihat dinamikanya, Mas? Ini sangat menarik, Mas. Jadi memang kalau kita lihat semenjak era internet dan era social media sekitar mungkin 10 tahun terakhir, yang namanya ilustrator atau seniman itu mediumnya jadi semakin luas ya. Kalau sebelumnya kita bayangkan seniman itu banyaknya mediumnya misalnya kanvas ya, physical canvas atau patung atau misalnya seni kriya yang dibuat secara fisik. Mereka sekarang memiliki medium digital, dan dengan the rise of social media seperti paling gampangnya Instagram, terus juga YouTube, terus juga platform lain sekarang seperti TikTok, jadinya karya seni mereka bisa dinikmati oleh orang dengan cara yang lebih luas, dengan distribusi yang lebih masif, dengan batasan-batasan yang tadinya ada sekarang jadi nggak ada. Karena kita lihat the rise of ilustrator-ilustrator lokal ya, itu tuh sekarang pesat sekali, ditandai dengan semakin banyaknya sebenarnya kampus-kampus yang memiliki fakultas DKV, di desain komunikasi visual di dalamnya, dan melahirkan banyak sekali desainer dan ilustrator setiap tahunnya. Dan marketnya, mereka udah ngomong market Indonesia saja gitu ya. Jadi banyak sekali ilustrator lokal, dan tidak cuma di Jakarta, banyak sekali juga di Jawa Tengah, misalnya di Semarang, di Solo, Yogyakarta, di Bali, di Malang, di Surabaya, bahkan juga di luar-luar pulau seperti di Medan itu ada banyak juga. Itu tuh marketnya justru banyak di luar gitu. Jadi malah kadang-kadang mereka lebih dikenal di luar daripada di negara kita sendiri, Mas. Oke. Itu agak disayangkan juga ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih Anda melihat profesi sebagai digital creator ini menjadi sebuah profesi yang memang cukup menjanjikan? Iya, ini sesuatu yang kita coba pecahkan juga, Mbak. Jadi digital creator itu orang itu mungkin dulunya menganggap mereka adalah desainer gitu ya. Jadi mereka punya profesi, mereka bisa membuat ilustrasi, mereka bisa buat desain gitu ya. Terus biasanya mereka mendapatkan penghasilan dengan cara commission work atau dibayar gitu ya. Oke, bikinin desain 1, 2, 3 harga sekian, dikerjakan selama berapa lama. Standarnya seperti itu. Nah, yang pengen kita push adalah digital creator ini juga bisa menjadi pemilik IP atau IP owner. IP adalah intellectual property gitu ya. Contoh paling gampang misalnya di Jepang. Banyak sekali manga di sana, banyak sekali anime di sana. Yang paling besar misalnya Pokemon, misalnya One Piece. Itu lahir dari tangan ilustrator. Karena difasilitasi supaya karyanya dia bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu yang coba kita push juga di Gaspek melalui teknologi yang kita bangun, adalah di mana mereka juga bisa menjual karya mereka, tidak hanya menjual jasa mereka dan memonetasi jasa mereka, tapi menjual karya mereka. Karena pada saat mereka menjual karya mereka, potensinya dan juga potential growth-nya, kita ngomong secara sustainability dia juga sebagai seorang artis, itu nantinya bisa lebih panjang secara karir dan lebih sustainable secara penghasilan daripada hanya mengandalkan dari jasa. Jadi potensinya sebenarnya besar sekali, Mbak, dan kita bisa melihat negara-negara lain.
untuk jadi contoh. Sangat besar dan juga minat untuk memonetisasi karyanya juga sudah ada begitu. Tapi apa sih tantangan saat digital creator ini ingin memonetisasi karyanya, Mas Nofriyadi? Tantangan yang paling besar um, penerimaan dari market ya, atau secara audiens itu sendiri ya, gitu. Karena orang Indonesia itu sekarang we are a consumer market country gitu ya. Kita mengkonsumsi banyak sekali karya-karya dari luar. Kita sudah appreciate yang namanya Doraemon ya, dari zaman kecil kita appreciate yang namanya misalnya Dragon Ball, Pokemon, One Piece tadi dan lain-lain sebagainya. Belum kita ngomongin dari US ya, Marvel, DC Comics dan lain sebagainya. Kita consume itu dengan sangat happy. Kita negara konsumen yang sangat besar. Sementara ilustrator lokal ini butuh awareness, butuh supaya orang tahu bahwa mereka ini juga bisa bikin karya yang luar biasa, dan butuh platform untuk bisa nyampe ke audiens-audiens ini. Pada saat mereka mengetahui, akhirnya mereka juga bisa menilai bahwa kita juga punya kualitas yang nggak kalah dibandingkan sama digital atau creator-creator dari luar. Dan pada saat itu nyampe, sebenarnya kita bisa bangun pelan-pelan secara edukasi gimana caranya membuat mereka bisa lebih memahami, mengenal, dan akhirnya mau membeli karya-karya dari local digital creator gitu. Baik, tapi ada kendala mengenai perlindungan hak cipta nggak, Mas? Pasti ya, itu kalau kita ngomong hak cipta itu salah satu yang isu yang selalu ada ya. Mungkin sampai sekarang selalu ada case seperti itu. Contoh misalnya musisi yang mendistribusikan karya musiknya lewat misalnya YouTube atau Spotify. Karyanya tersebut nanti bisa di cover sama orang gitu ya. Terus nanti karya itu di cover sama orang, mungkin ditwist sedikit, dibawa konser sama musisi lain, dan musisi lain tersebut mendapatkan penghasilan dari konsernya, dapat bayaran, tapi yang membuat lagu misalnya nggak dapat. Itu kasus-kasus hak cipta tuh. Lantas, atau misalnya, lantas Mas Rizal, solusi apa yang diberikan oleh Gaspek dan peluang apa yang Anda lihat sehingga membangun Gaspek dan juga GCav? Nanti akan kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Create Up. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih mengulas mengenai monetisasi karya seni digital lewat startup bersama dengan Mas Rizal, CEO dari Gaspek dan juga co-founder dari GCav. Oke, kalau berbicara mengenai karya seni digital ini kan sangat mudah untuk ditiru begitu ya, ataupun di-capture juga kalau lukisan kan bisa dibandingkan dengan yang fisik. Nah, solusi apa yang ditawarkan oleh Gaspek dan peluang apa yang Anda lihat sehingga Anda membangun Gaspek? Ya, dengan teknologi blockchain sebenarnya kita bisa solving problem itu dengan cara sertifikasinya secara digital itu akan nempel terhadap setiap karya. Dan sertifikasi itu karena on top of blockchain, jadi kita bisa jamin keabsahannya, kita bisa jamin bahwa kepemilikannya, dan kita jamin kapan dia buat dan kapan dia berpindah. Jadi sebenarnya kalau dari hak ciptanya itu akan tersolve dengan sendirinya dengan teknologi blockchain ini. Oke, berarti memang ini ada semacam value yang nanti akan dirasakan oleh digital creator saat bergabung dengan Gaspek gitu ya. Pola kerjasamanya seperti apa sih, Mas? Ya, jadi so far kita memberikan hak ciptanya atau kita bisa bilang ownership of IP-nya itu tetap di kreator. Kita sebagai partner dalam menjual dan memonetasi karya. Jadi sifatnya nanti bagi hasil sebenarnya, Mas. Jadi kita pengennya kreator tetap memegang peranan kendali terhadap karyanya dan dia tidak ngerasa diatur-atur atau ditipu. Tapi kita akan membantu mereka untuk bagaimana karya mereka bisa nyampe ke market dan dengan aman gitu ya, dan value-nya bisa nambah terus. Oke, sejauh ini seperti apa gambaran volume project dalam 1 tahun yang didistribusikan Gaspek kepada digital creator? Tahun lalu kita mungkin distribute lebih dari 100.000 NFT ya, digital collectible ya kita sebutnya. Kita ada handle sebuah karya yang besar bersama salah satu brand di Indonesia yang berhasil mungkin sekitar 89.000-an orang as of today yang sudah menikmati karyanya. Dan tahun ini kita pengen bisa mendapat lebih banyak feedback lagi, kita bisa mendapat lebih banyak
jangkauan lagi ke masyarakat gitu ya. Jadi kita akan terus bekerja sama dengan kreator-kreator dan event GCAF itu sendiri tahun lalu kita berhasil menjual sekitar 4.000 karya seni fisik dan mendapatkan secara revenue sekitar 1,5 miliar dari sebuah event karya ilustrasi gitu ya. Jadi kita ngelihat potensinya akan sangat besar dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih besar lagi. Baik, oke. Jadi selain digital collectibles ada juga barang fisiknya begitu ya. Singkat, apa target Gaspek ke depan, Mas? Target Gaspek sebenarnya kita bilang adopsi massal. Jadi kita pengen orang-orang bisa merasakan value-nya untuk mengkoleksi barang-barang, bisa karya seni atau karya-karya dari ilustrator lainnya secara mudah, pastinya affordable dan memiliki value gitu ya. Itu yang pengen kita lakukan di tahun ini. Jadi kita pengen banyak kolaborasi sama partnership sama brand-brand atau juga sama kreator-kreator ternama. Baik, ya sukses untuk Gaspek sendiri dan sukses untuk Terima Anda, kasih. Mas. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai berjumpa kembali Mas Rizal. Oke, itu dia pemirsa perbincangan kita di Create Up kali ini. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda dan inspirasi tentunya. Dan kita akan simak pemirsa seperti apa update dari indeks harga saham gabungan yang ternyata berusaha untuk menguat karena tadi sempat dibuka melemah. Saat ini pukul 9:27 waktu Indonesia Barat naik 0,05%, naik tipis 3 poin di 7.225. Berikutnya saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya ada Bata, M-Sky, TFAS, Bima, GTRA, Nice, Suri, Brand, TPIA, dan Film. Kemudian pemirsa untuk losers based on value ada Cuan, Widi, King, MANG, Toba, CGAS, dan juga BBRM. Pemirsa untuk posisi gainers dan losers based on value pada saat ini. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.